Selamat pagi sejahtera, saudaraku sekalian. Saya Pendeta Janul Sucinaga MTH. Saya rindu mengajak saudara yang para diaken, para pertua, dan juga para sintua di gereja yang aktif dalam pemberitaan firman, aktif dalam khotbah di pengumuman-pengumuman, aktif dalam marjamita dimanapun saudara. Saya rindu memberkati saudara lewat daripada channel ini, bagaimana supaya saudara bisa lebih memahami, mengerti apa yang saudara lakukan. Kalau kita melihat misalnya di gereja-gereja, sintua dan juga para diaken tidak jarang dipercaya membawakan firman dalam ibadah raya dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, oleh karena itu video ini penting untuk saudara ketahui dan saudara pelajari. Namun saudara akan lebih lengkap ketika saudara menonton video saya sebelumnya, karena video saya sebelumnya sudah membahas tentang tafsir Alkitab. Jadi yang saya jelaskan ini bukanlah pendapat A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Yang saya paparkan pada saudara adalah pengalaman saya dan pemahaman saya dan bagaimana saya mencari, menggali, sehingga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, sahabatku sekalian, bagi para sintua, para diaken, para aktivis gerejawi yang melayani Tuhan di gereja, jangan khawatir, jangan takut, sekalipun saudara tidak pernah berpendidikan teologi secara formal dan tidak pernah kursus-kursus dan tidak pernah mengikuti pendalaman Alkitab, namun saya akan memberi penjelasan pada saudara apa yang harus ditempuh sebagai seorang yang melayani firman. Seringkali saudara kita menemukan dalam gereja ketika seorang akan berkhotbah dari ayat-ayat tertentu, maka yang paling diutamakan dia adalah penekanannya. Contohnya misalnya dia bacakan sebuah ayat, dibacakan satu ayat. Dia berkata misalnya di ayat di Matius pasal yang ke-25, dan di sana Tuhan berkata, atau tuannya berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Nah, setelah dia membacakan ayat ini, tidak jarang seorang pengkhotbah atau seorang sintua atau seorang pertua, dan dia berkata, kita harus baik, kita harus setia, tanpa dia dasari pendahuluan untuk memperkuat firman, pesan firman yang disampaikan kepada orang yang mendengarkan dia. Seringkali setelah dia baca ayat, dia langsung menuju kepada sebuah aplikasi. Nah, biasanya saudara, kalau khotbah ini, kalau firman ini diteruskan, maka biasanya si pengkhotbah akan kewalahan dengan kata-kata, dengan apa yang harus ia siapkan, apa yang harus ia katakan, apa yang harus ia sampaikan. Karena ini ketika dia buka teks, lalu kemudian dia langsung berkata, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Dan kadangkala di belakang menjadi pendahuluan dari sebuah firman yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, bersama saya Pendeta Janul Sucinaga MTH, saya akan mengajak saudara, saya akan mengajari saudara bagaimana kita menggali Alkitab. Saya masih melanjutkan video saya dari sebelumnya yang membahas tentang Matius pasal 25 mulai dari 14 sampai dengan ayat 30. Saudara di sana menemukan kata kunci yang saya sudah jelaskan, yaitu talenta. Ingat, satu talenta itu adalah 6.000 dinar, dan 1 dinar itu adalah upah pekerja satu hari. Jadi satu talenta itu kira-kira 600 juta satu talenta. Nah, kata yang kedua, kata kunci yang kedua yang kita temukan dalam ayat-ayat ini adalah hamba. Apa itu hamba, saudara? Ada banyak orang berkata pada hari ini, aku bangga menjadi hamba Tuhan. Dan memang kebanggaannya itu ditunjukkan menjadi sebuah kesombongan. Saya hamba Tuhan. Sebenarnya saudara, hamba itu adalah seseorang yang diperintahkan oleh tuannya, dan dia tidak boleh melawan apa kata tuannya, dan dia tidak bisa membantah apa yang menjadi perintah tuannya. Tapi seringkali orang menganggap salah dengan situasi sekarang, dengan kondisi sekarang, dengan kondisi di dalam zaman sekarang. Maka orang berkata, saya hamba Tuhan. Sebenarnya hamba itu bahasanya adalah doulos, adalah orang-orang yang diperintah dan tidak mempunyai hak apapun.
terkecuali hanya tuannya yang berhak atas hidupnya. Nah, sehingga ketika kita menemukan 3 orang hamba dan 2 orang hamba setia, maka kedua orang inilah yang berjalan menurut keinginan daripada tuannya, berjalan sesuai dengan undang-undang pada waktu itu, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di kala itu. Nah, oleh karena itu, ada 1 orang hamba yang berkata, engkau jahat. Saya misalnya perlihatkan ayat-ayatnya. Dan ayat 14, saudara, sebelum saya meneruskan, bahwa dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Jadi inilah sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi diumpamakan tentang ada satu tuan yang bepergian ke luar negeri dan dia memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Yang pertama diberi 5, ingat, yang kedua diberi 2, yang ketiga diberi 1. Maka perhatikan di ayat-ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Dan dia mengembalikan kepada tuannya 10 talenta. Dan tuannya berkata kepadanya di ayat yang ke-20, 21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ayat 22, lalu hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sama-sama mendapat pujian yang sama, porsi yang sama, dengan pencapaian yang berbeda. Kenapa pencapaian yang berbeda? Karena yang punya 5 talenta, dia adalah orang yang lebih gesit daripada orang yang diberikan 2 talenta. Artinya kapasitas dari orang yang diberi 5 talenta itu jauh lebih besar dibanding dengan orang yang diberi 2 talenta itu. Nah, menariknya saudara di situ, karena Tuhan atau tuannya memberikan kata-kata pujian yang sama dan tidak ada bedanya antara hamba yang menerima 5 talenta dan juga hamba yang menerima 2 talenta. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Menurut saudara, kenapa sampai dia memprotes tuannya? Mengapa sampai dia memprotes seorang tuan yang seharusnya dia tidak bisa protes sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di zaman itu antara seorang hamba dengan tuan? Yang saya pelajari adalah dia punya iri hati dengan 2 temannya, di mana yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga dia sebagai orang yang ketiga telah menerima 1 talenta. Lalu saudara, mengapa sampai dia memprotes? Karena ada iri hati karena melihat temannya yang pertama dan juga yang kedua, sementara dia hanya menerima 1. Nah, kalau saudara perhatikan hamba yang kedua, di mana dia menerima 2 talenta, dia tidak protes kepada orang yang menerima 5 talenta itu. Dia langsung segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya, lalu dia mendapat laba sebanyak 2 talenta. Dia tidak katakan, kok cuma 2, kok ada yang 5? Dia tidak katakan, tapi yang 1 justru protes. Hamba ini menunjukkan saudara bahwa seringkali orang-orang yang miskin pengetahuan, seringkali orang-orang yang miskin hati nurani, seringkali orang-orang yang miskin kebajikan dalam hidupnya adalah orang yang suka iri kepada orang lain. Dia dipercayakan cuma 1, kemampuannya cuma 1, tapi dia tidak menunjukkan bagaimana supaya kemampuannya diberikan lebih lagi, supaya kemampuannya ditambahkan lagi. Dia tidak memperhatikan sampai ke sana. Dia hanya protes karena dia tidak menerima jumlah yang sama dengan teman yang lain. Dan akhirnya saudara, ketika kita membaca misalnya Matius pasal 25 ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ingat saudara,
bahwa hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu, dia tidak mencuri dan tidak menggunakan atau menyelewengkan uang 600 juta itu daripada tuannya, tapi dia justru mengembalikan kepada tuannya. Ini uang 600 juta, aku tidak mau ini. Secara hukum saudara, dia tidak berdosa. Secara hukum dia tidak bersalah. Secara hukum korupsi dia tidak korupsi, karena dia membalikan uang daripada tuannya. Tapi menariknya saudara, apa yang dikatakan di ayat yang ke-26? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bukan dikatakan, hai kamu yang hamba yang tidak bekerja keras, hai hamba yang kamu siap terima apa adanya. Tapi ada 2 kata yang digunakan oleh sang tuan kepada hambanya yang malas itu, yang tidak produktif itu, dan berkata, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi ini maksudnya bukan rentenir saudara, tapi ini sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang kepercayaan sang tuan kepada hambanya. Jadi ayat ini bukan berarti menjelaskan kepada kita, ayat ini bukan berarti mengokekan saudara untuk membungakan uang sesuka hati. Sebab itu ambillah talenta itu, Matius 25 ayat 28, daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi ketika yang punya 1 talenta itu diambil daripadanya talenta itu, lalu kemudian diberikan sama siapa? Apakah Tuhan katakan berikan sama yang punya 2 talenta tadi? Karena Tuhan tahu sebatas mana kemampuan orang yang mengelola 2 talenta tadi. Dan Tuhan memberikan kepada orang yang punya 10 talenta. Maka perhatikan di ayat yang ke-28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, setelah saudara menjelaskan bahwa talenta itu bukanlah seperti talenta yang kita pahami sekarang, main musik dan lain sebagainya, itu sebenarnya berawal dari mata uang yang ada di kala itu, lalu kemudian kita terjemahkan menjadi sebuah kemampuan yang Tuhan percayakan pada kita. Itu benar. Namun ketika kita langsung tanpa jembatan menghantar kepada talenta yang disini dengan talenta yang kita pahami sekarang, itu salah saudara. Dan kita harus berkata bahwa talenta yang dimaksud di sini adalah nilai uang. Dan sekarang kita sudah masuk di zaman baru dan kita berkata bahwa talenta itu adalah apa yang kita punyai. Sama sebenarnya apa yang kita punyai, tapi talenta yang kita pahami sekarang adalah kemampuan kita memimpin pujian, berkhotbah, kemampuan kita mengajar dan lain sebagainya. Itu menjadi talenta yang kita pahami sekarang. Jadi ketika ada seorang yang punya 5 talenta, maka jangan salah saudara kalau di dalam sebuah gereja itu ada orang-orang yang punya hati dan punya kemampuan, lalu kemudian dia sungguh-sungguh, biasanya Tuhan terus tambahkan. Tapi perhatikan, ada orang malas di gereja, untuk melayani Tuhan saja pun dia malas dan dia tidak mau tahu apa yang terjadi. Maka Tuhan bisa mencabut apa yang ada padanya. Perhatikan, dia tidak menggunakan apa yang diberikan oleh tuannya itu, tapi Tuhan mencabut apa yang ada padanya dan memberikan kepada orang yang bekerja keras, kepada orang yang punya kapasitas besar. Nah, oleh karena itu, perbaiki kapasitas saudara. Walaupun saudara hanya sebagai sintua di gereja, diaken dan juga pertua, saya berdoa karena saudara adalah salah satu orang atau seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan hasrat jemaat. Mungkin saudara berkata, aku tidak dapat gaji dari apa yang kulakukan. Tapi ingat, apa yang dipercayakan Tuhan pada saudara, suatu saat Tuhan akan tuntut. Nah, oleh karena itu, ikuti video-video saya berikutnya dan subscribe video saya ini untuk saudara lebih lengkap lagi mempelajari bagaimana cara menggali Alkitab, dan kemudian saudara akan lebih gampang menyampaikan. Karena orang yang tidak memahami apa yang dia akan sampaikan, biasanya adalah orang itu gugup, tidak percaya diri. Mengapa banyak pengkhotbah tidak percaya diri? Karena dia tidak menguasai teks, dia tidak menguasai apa yang disampaikan.
Tapi ketika saudara menguasai apa yang saudara sampaikan, maka saudara akan dengan percaya diri, suara saudara akan meninggi, ekspresi tubuh saudara akan bebas lepas, karena saudara mengkhotbahkan apa yang saudara tahu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka yang mengikuti video ini. Mari Tuhan berkati urapi mereka menjadi seorang pengkhotbah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.